Ini berombak begini. Paling sering begini. Kadang juga separuh telinganya. Tapi ini pernah berombak. Jadi gangguan itu juga termasuk sunnahnya. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa muslimin. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. ومن رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان به مقتديا وبهديه مهتديا ولشرعه متبعا وبسنته متمسكا ولحقه معظما ومن الصلاة والسلام عليه مغفرا ولأهل بيته محبا وعليهم مترديا ومترحما وعلى أمته مشفقا ولهم راحما ناصحا. Kemudian makna masih zikir yang ke-8, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Apa sih makna dan ridha Nabi Muhammad sebagai nabi? Maknanya bagaimana? Kita berzikir dan ridha Nabi Muhammad ini sebagai nabi kita. Maksudnya apa? Yaitu ngikutin. Karena bihi muqtadiya, ngikutin perilakunya nabi, mencontoh perilakunya nabi, mengamalkan sunnah-sunnahnya nabi, gitu. Ngikutin sunnah-sunnahnya nabi. Mau makan baca bis, habis makan ucapkan alhamdulillah, masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa, keluar rumah baca doa, melakukan segala perkara yang penting diperhatikan syariat baca bismillah, diawali dengan bismillah. Sholatnya pakai sunnah-sunnah, wudunya pakai sunnah-sunnah. Nabi menikah, kita juga menikah. Sunnah. Nih, Sahih Ratib Al-Habib bin Ali bin Muhammad Al-Haddad itu orang yang paling sempurna mengamalkan sunnah Nabi. Beliau ini kan buta. Beliau ini buta umur 4 tahun. Panas, penyakit panas luar biasa. Akhirnya beliau matanya buta. 4 tahun, umur 4 tahun. Padahal beliau ini wali kutub. Beliau ini wali kutub. Waktu remaja, beliau ini kalau telat pulang itu ngomong sama ibunya, izin, Bu, aku nanti telat pulang ya. Ternyata apa yang beliau lakukan di luar sana? Ternyata beliau telat pulang itu izin telat pulang karena beliau sholat 100 sampai 2 rakaat di masjid-masjid. Tuh. Kadang beliau sholatnya itu 2 rakaat di 360 masjid di Hadramaut. Setiap mau pulang beliau sholat dulu di 360 masjid di Hadramaut. Makanya telat pulangnya. Kenapa? Karena sholat dulu 100 rakaat, 2 rakaat di satu masjid, kadang 2 rakaat di setiap masjid sebanyak 360 masjid. Tuh.
Kalau kamu telat kan enggak. Bu, aku nanti telat pulang ya. Iya. Ternyata ke mall. Ternyata nonton film. Ternyata mampir ke rumah temennya. Ternyata main PS. Telat pulang ke rumahnya, ternyata main duitnya habis baru kadang ngutang dulu ke warnet, ngutang ya besok lunas. Begitu. Kadang-kadang naudzubillah min dzalik telat pulang karena pacaran. Telat pulang itu kadang-kadang mampir nongkrong ke rumah teman. Kadang nongkrong di pos kambing. Ya. Numpang. Karena nggak punya rokok, mampir di pos. Minta rokok. Itu masa lalu. Sekarang kan ngutang di warung saya kan. Paling banyak ngutangnya. Aman. Kadang-kadang numpang ngopi di pos. Subhanallah, masa lalu yang mencekam. Kamu pulangnya telat gara-gara nggak benar. Kalau nih pengarang Rotibul Haddad, pengarang Rotibul Haddad, rotibnya seluruh dunia dibaca. Beliau buta padahal, tapi ibadahnya masya Allah sampai-sampai bahkan remaja, saat remaja beliau itu ditambah sholatnya, nggak ngatasi gitu. Sampai-sampai temannya bilang, waktu beliau sudah jadi ulama besar, temannya bilang, engkau ini nggak pantas hidup di zaman kami. Kamu pantasnya hidup di zamannya Imam Ghazali yang ahli ibadah, banyak ibadah di situ. Apa jawab beliau? Kalau aku hidup di zaman Imam Ghazali, di zaman tabi'in misalnya, kata beliau, aku menandingi mereka semuanya. Bahkan sampai ada ulama mengatakan, andai beliau hidup di zamannya sahabat, beliau pun akan mengungguli sahabat. Cucunya Nabi, beliau pun akan mengungguli sahabat, magomnya sahabat diungguli. Pernah ibunya itu kecewa, Syarifah Salma itu, umminya Al-Hadud wal Haddad. Beliau agak sedikit, beliau ziarah ke makam Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus, wali kutub ini Abu Bakar. Beliau udah, ya Allah, jika anakku ini tidak bermanfaat, cabut sekarang. Tiba-tiba ada suara dari makam Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adni. Wahai Syarifah, wahai putriku, beliau akan menjadi orang besar dengan ilmu yang tinggi dan tidak mengungguli, tidak ada satupun yang akan mengungguli sampai hari kiamat kecuali Imam Mahdi, katanya. Masya Allah, magamnya Al-Habib Haddad tidak bisa mengungguli sampai hari kiamat, tidak ada satupun orang yang bisa mengungguli magamnya Al-Habib Haddad kecuali Imam Mahdi. Nih yang kita baca rotibnya nih, kitabnya nih. Subhanallah, produktif nulis kitab beliau. Ada belasan kitab karangan beliau, dibaca seluruh penjuru dunia. Padahal beliau buta dari bayi, 4 tahun beliau buta, tapi tidak putus semangat. Beliau ini melakukan sunnah-sunnah Nabi sampai-sampai di akhir hayat beliau mau meninggal, beliau mengatakan, ma min sunnatin min sunanin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa qad amiltuha. Tidak ada sunnah-sunnah Nabi yang tidak aku tinggalkan, tidak pernah aku lakukan, kecuali semuanya sudah aku lakukan, kecuali satu. Apa itu? Rambut Rasulullah panjang. Akhirnya beliau membiarkan di akhir hayatnya rambut beliau, ada yang mengatakan panjang sendiri. Sebelum beliau wafat itu rambutnya panjang sendiri, karomahnya beliau. Karena Nabi pernah rambutnya panjang sampai segini, bahu. Rambutnya Nabi itu model macam-macam.
Rambutnya Nabi itu tidak keriting, tidak lurus. Rambutnya Nabi berombak. Paling senang itu dulu Nabi itu sisirannya itu begini, ya. Kemudian di sini dikasih poni. Dikasih poni di sini. Tapi paling sering Nabi itu sisirannya belah tengah. Sama Siti Aisyah itu kalau beliau dalam hadis itu mengatakan, ketika aku menyisir rambut Nabi itu aku belah jadi dua, dari sini ke sini. Nah, jadi dua rambutnya Nabi. Rambutnya Nabi sampai segini nih di telinganya nih sini pas itu. Ini berombak rambutnya Nabi itu. Paling sering segini. Kadang juga separuh telinganya. Oh, rambutnya Nabi. Tapi Nabi pernah gondrong. Jadi gondrong itu juga termasuk sunnah Nabi. Oh yang ganteng manis Nabi kalau gondrong. Lah kalau kening gondrong, gerandong. Siapa yang mau dekat? Aduh, kok ada makhluk baru lagi? Dimakan saya, kan begitu? Apalagi Bambang gondrong, langsung mules yang lihat. Nggak ada ganteng-gantengnya. Kalau Nabi gondrong, subhanallah, ajib. Orang mandang itu nggak bosan-bosan. Ya Allah, sudah gondrong ya kan, bersih putih kemerah-merahan kulitnya Nabi. Senyumnya itu, tapi senyumnya Nabi itu senyum yang menawan tapi sungkan. Ada senyum menawan tapi gerangsang. Ya, nggak ada gerangsang-gerangsangnya itu. Senyum menawan tapi gerangsang, banyak kan begitu. Tapi kalau Nabi senyum menawan sungkan, wah senyumnya tuh gak kuat, tapi sungkan. Itu kamu senyum bikin orang langsung puyeng kan? Senyum langsung orang ngeliat itu mencret kan begitu. Batuk-batuk lihat muka kamu. Ini Nabi luar biasa. Jadi Nabi pernah gondrong. Makanya kalau gondrong itu ngikutin sunnah Nabi pahala. Gondrong saya ingin seperti preman itu gondrong. Yang nggak dapat pahala. Genderuwo juga gondrong rambutnya. Sunnah genderuwo apa sunnah Nabi kamu kan begitu? Ya, begitu. Tuh, tapi Nabi melarang kalau potong rambut itu di sini apa ya? Kayak botak street sini sisain rambut. Nah itu nggak boleh, makro ya. Apalagi kasih huruf di sini hurufnya S, ya kan? Suparman kan? Ya, begitu. Tuh sunnah Nabi sampai Imam Haddad itu tidak ada sunnah kecuali telah aku lakukan, kecuali satu, yaitu gondrong. Tiba-tiba rambutnya Al-Habib Haddad langsung gondrong. Karomahnya beliau. Setelah itu beliau wafat. Subhanallah. Jadi sempurna sunnah Nabi dilakukan oleh Al-Habib Allah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Waalaikumsalam. Sunnah Nabi diikutin dan juga mengikuti hidayahnya Nabi, syariatnya Nabi. Sunnah-sunnahnya Nabi dipegang dan juga hak-haknya Nabi itu diagungkan. Hak-haknya Nabi itu dihormati. Wa minas salati wa salam alaihi muksiran. Perbanyak salawat kepada Nabi. Kalau kamu mengakui Nabi ini sebagai Nabi Muhammad sebagai nabimu, ya perbanyak salawat dan salam. Jangan sedikit. Minimal itu 10 pagi malam itu minimal orang awam. Santri 300, murid 1000, salik 10.000 setiap harinya. Begitu. Kamu baca salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa salli ala
Duar. Baru bangun tidur lagi. Duar. Tidur lagi. Minta ditali pakai rapi ya. Jadi pas tarik seret. Hilang kalian kan. Ya Allah. Repot. Wali ahli baitihi muhibban, dan kepada ahli baitnya Nabi, keluarganya Nabi itu mencintai. Siapa keluarganya Nabi? Istri-istrinya Nabi, kemudian putra-putrinya Nabi dan keturunannya Nabi. Itulah keturunan dan ahlul bait Nabi. Itu yang dinamakan keluarga Nabi, ahlul bait Nabi, para istrinya, kemudian putra-putrinya dan para keturunannya itu adalah ahlul bait Nabi. Mencintai ini manhaj, tapi mencintainya tidak berlebihan seperti Syiah yang mengatakan imam ahlul bait Nabi itu yang 12 itu maksum. Yang maksum itu cuma para nabi, keturunannya tidak maksum. Itu bedanya gitu. Jadi wajar saja ada keturunan Nabi yang berbuat dosa, ada keturunan Nabi yang durhaka, ada keturunan Nabi yang berbuat salah. Wajar, sama-sama manusia. Makan nasi, nikah, tidur, ngising sama. Paham ya? Tapi mencintai Nabi itu tidak pandang. Semuanya rata, mau itu orang bodoh, mau itu orang awam. Kalau mencintai keturunan Nabi yang alim-alim, semua orang bisa. Mencintai Kiai Habib itu kan orang alim, Kiai Ustadz yang alim itu gampang. Tapi kalau kamu mencintai habaib yang biasa awam, kadang-kadang sulit. Padahal itu nggak baik. Liwalidai toha maqamul ula fi jannatil khuldi wa daris sawabi wa qutratun min fadlin nabi fil jawfi tunji min alimil igabi wa kaifa bi arhamin qad gadat lahu hamilatan tasla binaril adabi. Liwalidai toha maqamul ula, orang tua Nabi itu punya kedudukan yang tinggi. Jadi jangan fi jannatil khuldi wa daris sawabi, di surga Allah. Jadi kalau ada orang kelompok yang mengatakan keluarganya Nabi, ibunya Nabi, ayahnya Nabi masuk neraka, itu ajaran sesat. Pemahamannya sesat. Enggak benar. Kalau Sunnah Jamaah meyakini bapak ibunya Nabi masuk surga. Buktinya apa? Nih kita terangkan secara logika dari syair tadi. Wa qutratun min fadlatin nabi, setetes daripada kelebihan Nabi yang masuk ke dalam perut, tunji min alimil igabi, bisa menyelamatkan kamu dari api neraka. Ummu Sulaim itu Nabi pernah kencing, kan dulu jauh ya, hammam itu jauh, tidak ada kamar mandi dalam rumah itu zaman dulu tuh nggak ada, di luar. Hammam itu ya pemandian, tapi kalau kamar mandi itu apa namanya? Apa kamar mandi? Ghurfah ya, hujratul ma, tikir kecil. Nabi itu paling sering kencingnya itu di bumi, kadang langsung ketelan nggak ada bekas, kadang ditampung di mangkok. Pernah Nabi kencing itu ditampung di mangkok, ditaruh di tengah-tengah rumah. Ummu Sulaim bangun tengah malam haus, ada air di situ, diminum sama Ummu Sulaim. Kencingnya Nabi padahal. Pagi-pagi ditanya sama Nabi subuh-subuh, air di mana air yang ada di sini? Aku minum ya Nabi. Apa jawabnya Nabi? Idzan lan talijanna batnuki. Kalau gitu perutmu nggak akan masuk neraka. Di situ menjadi dalil. Kok Nabi nggak bilang cuci mulut kamu najis? Enggak.
Artinya kelebihan Nabi, kencing, darah, semuanya itu dinilai suci oleh ahli fikih. Ludahnya, keringatnya, kencingnya, darahnya itu dianggap suci secara hukum fikih. Paham? Kencingnya Nabi. Suatu hari Ibn Zubair disuruh membuang darahnya Nabi bekas berbekas. Ada sampai sekarang darah bekasnya Nabi bekam itu masih ada disimpan di beberapa museum. Dan darahnya itu kayak hidup. Darahnya itu nggak kering, tetap warnanya, subhanallah. Ada, saya pernah lihat, pernah mencium juga. Buang wahai Ibn Zubair darahku. Siap ya Nabi. Setelah selesai bekam, sudah kamu buang Ibn Zubair? Sudah ya Nabi. Di mana? Di perutku. Apa kata Nabi? Man khalata damuhu dami lam tamussallahun nar. Barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, maka dia tidak disentuh api neraka, tidak akan disentuh oleh api neraka. Makanya kelebihan Nabi yang masuk ke perut itu bisa menyelamatkan ke api neraka. Lalu bagaimana kedua orang tua Nabi yang hamil Nabi gitu bisa masuk neraka? Tasla binaril azabi begitu. Logikanya di mana? Ini keturunan Nabi itu masih ada sedikit jaminan. Biasanya di akhir-akhir hayat dia bertobat. Kalau itu fasik ahli maksiat, biasanya di akhir-akhir hayat Allah kasih hidayah, husnul khotimah, rata-rata begitu. Rata-rata begitu kalau nasabnya itu betul dia keturunan Nabi. Karena kan banyak yang sekarang ini ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Nabi. Mentang-mentang mukanya muka mirip-mirip Arab, ya, hidungnya mancung ke dalam, hidungnya mancung, kelihatan Arab, brewok dan lain sebagainya. Ngaku-ngaku. Siapa nama kamu? Bambang. Marganya Al-Kalil. Nama saya Fuad. Marganya Al-Fatihah. Kamu siapa? Sentrul. Marganya apa? Al-Maghfurlah. Oh, sudah mati Al-Maghfurlah. Ya kan? Kamu siapa? Mahfud. Bangsanya almarhum. Nah begitu, keturunan tidak bisa dibeli. Itu pemberian dari Allah, bukan usaha. Bukan usaha gitu loh. Pemberian dari Allah itu mawahib dari Allah, bukan makasih. Jadi harus mencintai keluarganya Nabi dan para keturunannya, meskipun dia ahli maksiat, kita nasihati gitu. Dan juga Mutarabbiyan radhiyallahu anhu rahimahullah begitu. Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, Imam Ja'far As-Shadiq rahimahullah. Khusus radhiyallahu anhu itu semoga Allah meridhai, itu sebenarnya jabatan yang tinggi, titel radhiyallahu anhu. Nggak bisa semua orang begitu, ulama nggak semua orang ulama disebut radhiyallahu anhu. Kepada yang terhormat Kiai Bambang radhiyallahu anhu, wah tidak bisa. Amin. Nah kemudian juga kepada umatnya ini kasih sayang, kepada umatnya Nabi kasih sayang. Walau rahiman nasihat, dan juga kepada mereka ini mengasihi dan juga menasehati. Sering nasihati, kalau ada orang nggak benar jangan dibenci ya, kamu nasihati, malah dibiarkan. Nasihati, ya, jangan main game ya, jangan main game Mobile Legends ya. Ayo, HP-nya lurusin, lurus. Jangan miring-miring HP-nya ya. Kalau miring berarti main game. Kalau HP-nya miring, lama-lama otak kamu miring. Paham ya?
Lama-lama nanti HP-nya saya culik. Ya. Alhamdulillah. Itulah makna raditu billahi rabban wa bil islamiyyin wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Itu maknanya, pikirnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.